Amma ba'd, ibadallah, jamaah sidang salat subuh, bunda, ayah, dan saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini, jumpa pekan kita kali ini. Kita masih dapat merasakan manisnya Islam, manisnya iman, sehingga kita semua berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menjalankan salat subuh secara berjamaah dan kemudian menjadikan masjid ini salah satu daripada taman-taman surga. Disebutkan majelis-majelis ilmu di dalamnya dan yang lain sebagainya. Salawat serta salam senantiasa tersanjungkan, tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para imam, dan kemudian kepada para ulama, alim ulama, serta kaum muslimin yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan di dalam hidupnya. Semoga salawatnya kita kepada mereka semuanya menjadi sebab kita mendapat syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, pada pekan lalu kita sudah membahas tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, yaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan kali ini insyaallah kita akan membahas asma wa sifat. Asma wa sifat, iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa golongan dalam asma wa sifat. Ada nufatul asma wa sifat. Ada mereka golongan yang meniadakan sama sekali nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia tasbitus sifat wa nufatul asma, atau nufatul asma, dan kemudian nufatus sifat, tasbitul asma. Ada mereka yang hanya menetapkan asma saja, kemudian sifat-sifat Allah semuanya ditiadakan. Ada yang sebagian saja sifat-sifat Allah, 7 sifat misalnya. Dalam Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah menetapkan 7 sifat saja, selebihnya kemudian tidak ditetapkan. Maka kita lihat apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim tentang pekabaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana sifat-sifat atau asma yang kemudian disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, dan bagaimana pendapat daripada imam mazhab tentang asma wa sifat. InsyaAllah kita akan bahas. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, bagi Allah Subhanahu wa taala ada asmaul husna, nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ketika meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebut Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Ghafurur Rahim, sebut nama-nama tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memberikan rezeki, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut nama Allah Ar-Razzaq, ya Razzaq. Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah yang menerima taubat, sebutkan ya Tawwab, ya Tawwabur Rahim. Sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adab berdoa tidak langsung meminta apa yang kemudian menjadi hajat bagi kehidupannya, namun disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang merintah siapa? Langsung Allah memerintahkan dalam hal tersebut. Kalau mau berdoa, sebut nama Allah. Sekian banyak daripada nama-nama Allah. Tis'an wa tis'ina mi'a illa wahida. Allah mempunyai nama dalam sebuah hadis 9 tambah 90, yaitu 100 kurang 1. Huwal witru wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil, yaitu tunggal, dan tunggal tersebut dalam artian tidak disamai dengan sesuatu apapun, dan dia mencintai sesuatu yang ganjil, witir.
punya nama banyak tersebut. Namun perbedaan para ulama mana saja yang 99 tersebut. Yang kemudian masyhur mungkin Asmaul Husna yang sampai sekarang kita mungkin ada sebagian menghafal. War-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Ghaffar Al-Mutakabbir dan yang lain sebagainya sampai terakhir. Nah, di situ Allah mempunyai nama-nama dan seorang muslim dituntut yu'minul muslim ma lillahi ta'ala min asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Tentang pengkabaran nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apapun yang berkaitan dengan Allah, maka semua orang muslim dituntut untuk yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah yang tinggi, dengan nama-namanya yang mulia dan agung. Siapa yang kemudian memerintahkan, maka kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat dalil Al-Quran yang pertama surah Al-A'raf, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki daripada sekian nama-nama yang indah. Latifun khabir, alimun hakim, syakurun halim. Sekian banyak di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti nuzul, Allah turun di langit dunia. Yaghdab, Allah kemudian marah. Allah yakrah, Allah membenci, disebutkan. La yuhib, Allah la yuhib, Allah tidak mencintai. Al-mu'tadin, orang yang melampaui batas daripada agama. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'awwiluha fayu'tiluha, maka keimanan tersebut seorang muslim tidak mentakwilnya sehingga orang tersebut meniadakan, menolak daripada arti yang sebenarnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditakwil, fayu'tiluha. Karena kalau mentakwil akan menyimpang daripada maknanya. Sedangkan Allah mengatakan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam mentakwil, menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan seorang mukmin dalam asma wa sifat, maka di situ tidak ada takwil. Takwil tersebut tercakup dalam ta'til, tidak menolak, tahrif, tidak menyimpangkan makna-makna dalam asma wa sifat. Kemudian tidak takyif, menanyakan bagaimana Allah turun, ya, bagaimana bentuk arasy Allah, karena tidak dikabarkan. Dan kemudian tidak tamtsil, menyerupakan daripada apa yang kemudian disebutkan dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian mereka memaksakan ketika disebutkan Allah seperti ini dan seperti itu, Allah turun ke langit dunia, ditakyif, kemudian ditamtsil, diserupakan, ditanyakan bagaimana. Kita lihat apa perkataan ulama-ulama tentang orang-orang menanyakan bagaimana, orang-orang yang kemudian menyerupakan. Sebagian golongan yang tidak mau menetapkan sama sekali asma wa sifat mengatakan kalau kita tetapkan bagi Allah, misalnya Allah mempunyai, Allah kudra, ada sifat kudra, ada sifat tangan bagi Allah, ada sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ orang-orang mengatakan kalau kita tetapkan bagi Allah sifat tersebut, maka Allah diserupakan dengan manusia. Tidak. La laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kufuwan ahad, lam yakun kufuwan ahad, tidak ada satupun yang kemudian menyamai daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat nanti bagaimana pendapat para imam tentang hal tersebut, asma wa sifat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, muttafaq, kalau disebut muttafaqun alaih itu bisa disebut sahih, paling sahih kedua setelah Al-Quran. Muttafaqun alaih artinya Imam Bukhari dengan Imam Muslim saat itu menyepakati bersama-sama satu hadis tertentu. Kalau disebut Bukhari, disebut Muslim, belum tentu kemudian Bukhari menyebutkan, Muslim menyebutkan. Namun ketika disebutkan muttafaqun alaih, maka itu Bukhari dan Muslim dengan syarat-syarat yang ketat dalam diri mereka, maka hadis tersebut adalah dipastikan tidak ada cacat sedikit pun dalam sisi rawi, dalam sisi sanadnya.
muttafaqun alaih. Allahu yadhak, Allah tertawa. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yadhak ila rajulain yaqtulu ahaduhum al-akhar. Allah tertawa melihat dua orang yang saling bertengkar, yang saling bermusuhan. Satunya membunuh yang lain, saling bunuh-bunuhan. Wa kilahuma dakhalal jannah. Namun kedua-duanya mereka masuk ke dalam surga. Ini terjadi dalam kalangan orang-orang terdahulu atau orang-orang yang kemudian bakal terjadi ke depannya. Ada orang-orang kaum mukminin memerangi kaum kafirin. Orang-orang kafir tersebut ada yang sempat membunuh para sahabat. Di kemudian hari Allah memberikan hidayah bagi orang yang membunuh orang mukmin tersebut. Maka orang tersebut masuk ke dalam Islam. Dan keduanya kemudian terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia karena keislamannya berperang di jalan Allah, yang kedua setelah dia masuk ke dalam Islam terbunuh di jalan Allah. Kedua-duanya nanti di yaumil mahsyar berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang membunuh engkau adalah dia? Allah tertawa melihat kejadian seperti itu. Ketika seorang sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana membuat Allah senang dan tertawa? Engkau berperang tidak menggunakan sedikit pun tameng dalam dirimu. Dengan hanya menggunakan pedang, engkau hibahkan tubuhmu jihad fisabilillah." Maka sahabat tersebut tanpa tanya, kurma yang dipegang di tangannya dia lepas, kemudian semua baju besinya dia lepas, maju ke medan perang tanpa babi bu, langsung dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tertawa melihat kejadian seperti itu. Dan kemudian sifat lainnya tentang kaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang muttafaqun alaih juga, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu la yazalu jahannam yulqa fiha. Jahannam nantinya la yazalu yulqa fiha, senantiasa dimasukkan bahan bakar di dalamnya, dimasukkan yang bermaksiat, dimasukkan batu-batuan sebagai bahan bakar, manusia dan jin dimasukkan. Wahia taqul, senantiasa dimasukkan terus menerus. Namun Jahannam kemudian bertanya, wahia taqul, namun dia masih bertanya, hal min mazid, ada yang masih mau dimasukkan, ada tambahan yang mau dimasukkan. Saking besarnya Jahannam, hatta yada' Rabbul Izzah, sampai Allah Rabbul Izzah yang maha memiliki keagungan meletakkan rijlahu, dalam satu riwayat kaki, dalam artian kaki lebih daripada di atas mata kaki sampai ke lutut, sampai ke paha fakhid, itu namanya rijl. Wa fi riwayatin qadamah, dalam satu riwayat hanya telapak punggung kaki sampai mata kaki itu disebut qadam. Maka satu riwayat hanya sampai ke qadamah. Fayanzawiya ba'duha ila ba'din wa fataqul qat. Kemudian setelah Allah memasukkan kakinya atau kemudian telapak kaki dan punggung kaki Allah Subhanahu wa taala ke dalam Jahannam, maka kemudian neraka terlipat-lipat seluruh isi di dalamnya, sampai turah-turah kalau bahasa Jawanya, sampai tumpah-tumpah yang ada di dalam api neraka. Artinya saking besarnya, sampai neraka mengatakan cukup wahai Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sifat yang kita ketahui dalam hadis ini, yaitu Allah itu punya kaki. Allah punya kaki, Rabbul Izzah. Namun bagaimana? Apakah kita tanyakan? Sepakat di awal tidak, kemudian ta'til menolak, tahrif menyimpangkan, tamtsil menyerupakan, satu lagi takyif menanyakan bagaimana kaki Allah, kecuali apa-apa yang telah dikabarkan. Walahul yadain kilahuma yaminan, Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan dan kedua-duanya sebelah kanan. Ditanyakan bagaimana? Tidak. Namun dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya iya. Dan kemudian dalam hadis muttafaqun alaih lagi,
yanzilu rabbuna, Allah Rabb kita turun, kata Rasulullah SAW, ila sama'id dunya, ke sama' dunia, ke langit dunia, ke langit dunia, yaitu langit pertama yang dekat dengan kita keadaan, ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam, hina yabqa, sampai kemudian di sepertiga malam, thulutsai lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka Allah kemudian mengatakan, berfirman, may yad'uni astajib lahu, yang berdoa kepadaku, meminta kepadaku, aku kabulkan baginya. Wa may yas'alni, yang meminta sesuatu kepadaku, fa'atiyahu, aku berikan kepadanya. Wa may yastaghfiruni, yang memintakan ampun kepadaku, fa'ughfir lahu, maka akan aku ampuni. Maka salah satu fadilah orang salat malam, dekat doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma yu'ajjiluha, antara kemudian Allah mempercepat kabulnya doa tersebut, atau kemudian disimpan bagi Allah Subhanahu wa taala di akhirat, atau kemudian yadfa'anhu sayyi'at mithlah, Allah tolak bala musibah baginya yang semisal daripada apa yang dia mintakan di dunia. Dipercepat, disimpan di akhirat, atau kemudian Allah hindarkan dia dari musibah. Maka di situ pasti Allah antara tiga hal tersebut akan melakukannya. Dan kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda kepada jariyah, budak wanita, mengatakan kepada budak wanita, Ainallah, di mana Allah? Kemudian faqalat, budak wanita tersebut mengatakan, Allah fis sama, Allah di langit. Kami beberapa waktu yang lalu mendapatkan satu makalah menjelaskan bahwasanya seorang khatib menyampaikan dalam khutbahnya, tentu saja khutbah tersebut dia print dan kemudian mungkin saja dia dapatkan dari internet. Dikatakan bahwasanya Allah itu tidak berada di tempat, Allah tidak berada di mana-mana. Lish hadzal kalam, kenapa perkataan ini muncul? Dari mana dia dapatkan? Allah tidak berada di mana-mana, Allah tidak berada di tempat. Kita tidak menyatakan Allah berada di tempat, tapi Allah yang langsung mengabarkan Allah fis sama. Allah fis sama. Nanti kita lihat bagaimana perkataan para ulama tentang kalimat ini. Kemudian ditanyakan, wa ana man, dan aku siapa, kata Rasulullah SAW. Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa'atiqha, atiqha, maka bebaskanlah dia, fa innama hiya mu'minah, karena dia seorang mukminah. Bebaskan dia dari perbudakan, kata Rasulullah SAW. Bebaskan dia karena dia seorang mukminah yang percaya tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada sifat yang lainnya, Allah yafrah, Allah itu bahagia. Allah itu memiliki satu sifat, yaitu bahagia, mencintai, bahagia, membenci. Walillahi asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat bahagia melebihi sangat bahagia terhadap bitaubati abdihi, taubatnya seorang hamba di antara kalian, menyebutkan kepada sahabat, artinya kepada kita semuanya kaum mukminin, khitabnya kepada sahabat, namun peruntukan kepada seluruh kaum mukminin. Allah sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba min ahadikum bi rahilatihi, dibandingkan dia dengan kendaraan unta, diberikan kendaraan unta yang dia miliki hilang, yang itu penuh dengan perbekalan di perjalanan, ba'irihi rahilatihi, yaitu unta yang penuh. Ba'ir yang disebut dengan ba'ir adalah unta yang penuh dengan perbekalan di belakangnya, yang itu bisa dibawa 2 pekan 3 pekan dengan unta dengan penuhnya tanpa minum sama sekali. Bisa tidak minum selama 3 pekan sampai 1 bulan unta setelah minum sekali saja.
lebih senang Allah dibandingkan seorang tersebut yang hilang kendaraannya dengan taubatnya seorang hamba. Luar biasa. Dan kemudian kita lihat perkataan para imam tentang tafsir surat At-Taha ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal 'arsy istawa, di atas arsy istawa. Apa yang dikatakan Imam Malik tentang ini? Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa, bersemayamnya Allah itu maklum, diketahui. Kenapa diketahui? Allah mengabarkan di dalam Al-Quran. Wal kaif majhul. Namun cara Allah kemudian istiwa majhul, tidak diketahui bagaimananya. Wa su'alu anhu bid'ah. Tentang bertanya tentang bagaimana Allah istiwa, bid'ah. Satu perbuatan yang dibuat-buat, tidak diperbuat di zaman Rasulullah, para sahabat, yang tidak berlandaskan dalil daripada pertanyaan tersebut. Itu kata Imam Malik rahimahullah. Siapa Imam Malik? Ada yang masih ingat? Siapa Imam Malik? Ada yang kenal, Pak? Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amir Al-Madini, lahir di kota Madinah, cucu daripada sahabat Abi Amir, lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Seorang imam besar di kalangan umat muslim, yang itu menjadi mufti dan imam yang memberikan fatwa di kota Madinah setelah zamannya para tabi'in. Mengatakan bahwasanya seperti itu. Bertanya tentang bagaimana adalah suatu persoalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mentakwilnya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, ini bagi para mazhab Syafi'i, mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa bihi, dan dengan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, wa ala muradillah, dan atas maksud dari Allah Subhanahu wa taala, wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi, dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang diturunkan dengannya, wa ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan atas maksud yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak berani mengatakan ini dan itu selain daripada zahir makna, kecuali yang itu maknanya bisa ditakwilkan dengan beberapa hukum-hukum seperti hukum fikih. Namun tentang keadaan i'tiqad, kepercayaan, mereka mengambil dalam hukum-hukum zahir, tidak kemudian mentakwilnya. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Allahu Rabbuna, Allah Rabb kita, yanzil ila sama wa yara yaumal qiyamah, dapat dilihat dan melihat di yaumal qiyamah, di hari kiamat. Satu sifat Allah, melihat. Karena beberapa golongan di antara golongan kaum muslimin menolak daripada sifat Allah melihat. Wa wallahu yakrah, Allah itu membenci, wa yakdab, marah, wa yuhib, mencintai. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, mengatakan seakan-akan Imam Ahmad mengatakan apa yang dikabarkan Rasulullah, Allah turun, aku beriman dengannya. Allah kemudian dikabarkan oleh Rasulullah SAW melihat dan dapat dilihat, aku beriman dengannya. Allah itu mencintai, Allah membenci, Allah kemudian turun, aku beriman dengannya. Beriman dengan kemudian asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada beberapa dalil daripada dalil logika akliyah, dalilul akliyah tentang asma wa sifat, yaitu seseorang yang menetapkan bagi Allah sifat dan asma, belum tentu seorang tersebut atau kita yang kemudian menetapkan asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, la yastalzim, tidak melazimkan kita harus mentashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena beberapa golongan menetapkan bagi Allah qudrah,
meniadakan bagi Allah ar-ru'ya, meniadakan bagi Allah tangan, meniadakan bagi Allah penglihatan. Namun Allah ada bagi Allah kudrah bagi golongan tersebut. Sedangkan kudrah adalah salah satu sifat manusia juga. Kudrah adalah artinya kemampuan. Allah kemudian mempunyai kemampuan, maha memiliki kudrah. Namun seorang manusia juga memiliki kudrah, punya kemampuan. Kalaulah mereka adil ingin menetapkan bagi Allah, tidak menetapkan bagi Allah, bagi manusia kudrah, maka bagi Allah tidak ada juga kudrah. Namun begitu mereka memilih sebagian daripada sifat yang itu bisa ditetapkan bagi Allah, sebagian ditiadakan bagi mereka. Sedangkan para imam mazhab menetapkan atas maksud daripada Rasulullah dan maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengannya. Kita mengambil daripada penamaan-penamaan yang ada di dalam Al-Quran untuk kita imani, dan tidak kita duakan. Iman kepada asma wa sifat artinya tidak kita duakan. Allah Sami'un Basir, yang maha melihat segala sesuatu, yang maha mendengar apapun, maka di situ tidak kita duakan Allah dalam kemahaannya yang luar biasa dalam segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala. La yusyrik fihi ghairah, la yusyrik fiha ghairah. Tidak disirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya. Namun bagi manusia ada sifat-sifat tersebut yang ditetapkan bagi Allah juga. La yakun kamitslihi syai', lam yakun kufuwan ahad. Tidak melazimkan kalau kemudian Allah ditetapkan baginya sifat, langsung kita menyamakannya Allah dengan manusia, karena Allah langsung mengabarkan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Yang mengabarkan siapa? Allah. Nu'min bihi, maka kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kemudian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian kita pelajari pada subuh kali ini tentang asma wa sifat. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Bisa dipahami Pak? Insyaallah bisa. Para bunda sekalian bisa dipahami? Jelas perkataan kami? Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Setelah ini akan kami berikan kesempatan bagi para ayah dan bunda dan saudara sekalian. Allahu a'lam bishawab, wallahu waliyut taufiq wassadat. Silakan Bunda. Ada tadi yang pertama, Bunda di belakang ingin bertanya. Baik. Gimana Bunda? Kalau sholat sunnah, ada yang bisa menyampaikan? Mungkin bapak-bapak ada yang dengar? Kalau sholat sunnah, baca doa. Membaca doa iftitah, tidak membaca. Oh gitu. Dalam sholat sunnah tetap dianjurkan untuk membuka dengan iftitah. Membuka dengan iftitah. Begitu pula di sholat tarawih, karena ada iftitah yang itu pendek. Tidak, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'id bainal masyriq wal maghrib. Tidak panjang yang seperti doa yang ini, atau Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada sekitar 7 atau 8 macam doa iftitah. Pilih yang paling pendek di salat tarawih atau di salat witir. Jangan setelah takbir langsung baca Al-Fatihah. Baca doa iftitah. Dan itu lebih mustahab. Sangat dianjurkan. Allahu a'lam. Bapak mungkin? Pertama kita harus mengenal Allah Tuhan kita, Ustaz. Kedua kita harus mengenal agama kita, dan kita mengenal Nabi kita. Dan kemudian dalam hal ini juga akan kita bawa nanti ke akhirat. Karena waktu kita pertama di dalam kubur, yang tiga ini juga ditanya. Iya betul. Dan kemudian mengenai sekitar tauhid yang Ustaz sampaikan tadi, ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Sementara saya melihat mungkin seluruh orang yang punya agama mengakui itu tauhid rububiyah.
Pertama sekali kita Islam ini kan kita harus kenal tauhid rububiyah siapa Rabb kita kan itu Ustaz. Dan kemudian tetapi saya lihat di kalangan umat Islam saat ini dia mengakui tauhid rububiyah tapi kadang-kadang uluhiyahnya tidak disampaikan kepada Allah. Dan saya melihat juga kadang-kadang ada di antara ulama ustaz mengenai asma wa sifat ini Ustaz. Mengenai asma wa sifat. Karena di dalam asma wa sifat tadi, di dalam nama-nama Allah tadi tercantum sifat-sifat Allah. Saya melihat ada bagi ulama mengatakan sifat Allah itu 20 segala macam, sehingga banyak yang menyesatkan umat. Kemudian ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di muka, tidak di belakang. Padahal Allah itu menyatakan dia itu istawa di atas arsy. Istawa Allah itu kita harus mengakui bahwa istawa Allah itu benar, karena istawa tadi itu artinya kan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tak boleh kita takwil. Baik. Tapi banyak ulama yang mengatakan Allah itu tidak di mana-mana. Baik. Allah itu ada di atas, dia tidak di atas, tidak di bawah. Kemudian Allah itu ada di mana-mana. Nah ini bagaimana kita sikapi yang kayak begini? Baik. Bahkan kalau kita katakan Allah istawa di atas arsy, dibilangnya Allah sama dengan si mokong segala macam ulama yang mengatakan. Bagaimana kita menyikapi ulama-ulama seperti ini? Apakah kita harus mengikuti kajian mereka, ataukah ada yang mengatakan kita ambil baiknya, kita buang buruknya itu? Kalau kita tahu baik, baguslah kita jadi ulama lagi kita. Tapi gimana kita menyikapi hal-hal seperti ini? Baik. Pertanyaan yang pertama tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memiliki tauhid rububiyah, kerabban Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang memberikan rezeki, yang mengatur segala alam. Itu pengakuan, yaitu takrir, tasbit bagi seorang muslim bahwa Allah itu sebagai Rabb. Banyak yang sudah beriman tentang kerububiaan Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, banyak orang-orang yang kemudian tentang uluhiyah, hak Allah sebagai ilah untuk disembah. Karena ilah tidak diartikan kecuali yang diibadahi, yang disembah. Maka di situ adalah tuntutan bagi seorang muslim, kerububiaan yastalzim uluhiyah. Bahwasanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala melazimkan, harus, yang bagi sepatutnya orang yang mengatakan Allah adalah pengatur, Allah adalah yang mendatangkan manfaat, menolak daripada mudarat. Tidak ada kemudian dalam hal fi'il, perbuatan seorang hamba dia mengatakan Allah itu esa, namun di samping itu dia mengambil daripada jimat-jimat yang mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Atau kemudian dia mendatangi satu pohon besar, batu besar, sesuatu yang kemudian dianggap angker, mendatangkan daripada manfaat, menolak daripada madarat, maka cacat dalam tauhid uluhiyah. Sedangkan itu yang paling berbahaya. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah begitu mudah, namun merealisasikan dalam hal fi'il, perbuatan, itu yang kemudian menjadi perhitungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini terjadi perbedaan memang dalam golongan-golongan. Kita lihat bagaimana golongan-golongan sesat, mereka hanya mengakui kalau sudah iman tak masalah. Setelah itu mereka minum khamr, minuman keras, yang sedang marak sekarang tentang pemberitaan, itu tak masalah. Berzina tak masalah. Golongan Murji'ah, golongan Mu'tazilah, mereka nanti baina manzilatain. Ada yang seperti itu. Namun Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada sahabat radhiyallahu anhum, Ibnu Abbas, Khulafaur Rasyidin yang 4 orang, kemudian daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dalam kalangan sahabat-sahabat yang lainnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian muridnya Taus, Sa'id bin Musayyab, Kharijah, Abdurrahman bin Sulaiman, dan kemudian para imam 4 mazhab mengatakan bahwasanya melazimkan bahwasanya seseorang yang mengatakan aku amantu billah untuk merealisasikan dengan ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang asma dan sifat, tentang istiwa. Para ulama menyamakan dengan pertanyaan di mana Bapak Ibu Rasulullah SAW. Ada yang kemudian tidak memperdalam daripada pertanyaan tentang istiwa, cukup sampai di situ. Namun bagaimana Allah kemudian kalau seandainya dikatakan Allah fis sama,
maka kita mengartikan dengan yang lainnya. Kalau kemudian Allah mengatakan Allah di atas arsy, sama dengan Allah, Allahu a'lam bishawab, dan na'udzubillah min dzalik, a'udzubillah, Allah disamakan dengan Sunggokong misalnya yang berada di atas singgasananya sendiri atau yang lain sebagainya. Para raja yang kemudian di film-film Cina mungkin di atas sananya mempunyai singgasana. Tidak, laisa kamitslihi syai'. Sehingga kemudian dia menafikan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang menetapkannya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu Ustaz Mukhtar dari mana? Seseorang nanyakan kepada kami, maka kami mungkin mengatakan Ustaz Mukhtar datangnya dari sana, sepertinya dia dari rumahnya. Padahal Ustaz Mukhtar baru datang dari daerah sana, mutar saja kemudian masuk ke Masjid Jami'. Maka untuk tahu di mana Allah, tidak ada yang paling tahu di mana Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ngabarkan siapa? Allah. Ingin tahu Pak Budi dari Jakarta atau dari Bandung, ketika kita lihat dia turun di Soekarno, turun kemudian di Sultan Syarif Qasim Bandara di Pekanbaru, kita ingin tahu di mana dia. Orang sekitarnya mungkin bisa mengabarkan, namun yang paling tahu tepat di mana posisinya adalah siapa? Di mana? Dari mana kemudian Pak Budi? Hanya Pak Budi yang dapat menjawab di mana. Dan Allah langsung menjawab. Rasulullah langsung mentasbit, mentakrir, menetapkan Allah fis sama. Allah di langit. Namun kemudian kita tidak mentakwilnya. Maka golongan yang mentakwil mengatakan Allah itu istaula, kata mereka. Apa istaula? Allah itu adalah meliputi sehingga kemudian disebutkan Allah di mana-mana. Ketika Allah tidak di sama, tidak berada di tempat, mereka mengatakan Allah tidak berada di mana-mana. Maka golongan seperti ini mereka hum ahlus sunnah. Karena ini mungkin dari pengikut daripada Abu Hasan Asy'ari. Mereka ahlus sunnah. Namun mereka illa fi ta'wil sifat. Ada yang sebagian ulama mengatakan mereka ahlus sunnah kecuali dalam ta'wil sifatnya. Tetap ahlus sunnah wal jamaah. Dalam artian ajakan mereka untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, ajakan mereka untuk yang lain sebagainya, untuk amal ma'ruf nahi munkar, itu masih terhitung sebagai ahlul kiblat. Karena kita nanti kalau seandainya mentakdir, mengatakan jauh ke dalam kebid'ahan yang mungkarah bagi mereka, itu sesuatu yang belum terpenuhi syarat, gitu. Jadi di situ kita menganggap pertengahan dalam masalah asma wa sifat, bahwasanya kita mengimaninya iya, namun menanyakan bagaimana tidak diperintahkan. Para ulama lam yakun sahabiyan, tidak ada satupun sahabat dari Rasulullah SAW kemudian mengambil mentakwil salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kecuali mengambil ya'khul min zahiriha, mengambil daripada zahir makna-makna daripada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian kita lihat golongan-golongan yang mentakwilkan, terutama yang paling menonjol tentang istiwa ini, kita lihat golongan-golongan yang seperti ini mereka ternyata masih ahlus sunnah. Ini hanya kemudian tentang kabar akhbar ghaibiyah, kabar yang gaib. Namun kita lihat keadaan mereka sehari-hari, tentang sholat luar biasa, tentang zakat ternyata masih luar biasa. Di situ ada kelemahan, ada. Sebagaimana kita mungkin dalam amal fi'liyah, amal perbuatan tangan, kaki, anggota badan kita mungkin ada yang kurang. Namun di situ kita lihat mungkin ada perbandingan-perbandingan yang lain sebagainya. Karena yang dimaksud dengan syariat terlikupi dalam akhlak, akidah, kemudian dalam ibadah. Namun di situ dalam masalah akidah ada al-ijma' fil akidah. Ada sesuatu yang disepakati di dalam akidah, yang itu kalau meleset sedikit tidak boleh kemudian masuk ke dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kemudian di situ ada furu' akidah, cabang-cabang dalam akidah. Cabang-cabang salah satunya adalah tentang meyakini Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Itu adalah sesuatu yang Rasulullah datang di hadapan Allah dengan hatinya saja, hati Allah Subhanahu wa taala saja, atau dengan jasad dan hati Rasulullah SAW. Di situ pun para sahabat sudah berbeda pendapat. Ini termasuk salah satu furu'ul aqidah, cabang dalam masalah akidah. Namun i'tikad Allah itu esa, i'tikad bahwasanya Allah itu melihat, mendengar, i'tikad keyakinan kita bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi dengan ibadah yang benar, tauhid uluhiyah. Di situ tidak boleh kemudian berpisah kita kaum muslimin.
Gitu. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang sangat bagus. Dituntut kita untuk ketika mengatakan Allah itu esa, kita lihat konsekuensinya. Tidak ada satupun benda, wala malakun muqarrabun, wala nabiyyun mursalun, tidak nabi yang diutus, tidak juga malaikat yang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang boleh disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki, pemberian rezeki, dalam hal datangkan manfaat dan mudarat, dalam hal mengatur daripada pergerakan alam semesta, dalam hal menyembuhkan dan yang lain sebagainya. Itu yang kemudian kita ibadahi. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Baik. Saran saya, Ustaz, baik. Bisa masa yang akan datang, Ustaz, masalah tauhid dan akidah ini kalau bisa itu yang dipertajam lagi, Ustaz. Insyaallah. Supaya kita jemaah kita tidak tersesatkan, Ustaz. Iya. Baik, tentang ini memang menjadi PR, makanya kami kemudian setelah pulang menjelaskan usul salatah tentang 3 usul pokok yang itu minimal harus diketahui oleh seorang muslim. Nanti ada qawaidul arba', kaidah 4. Kaidah 4 itu terusan daripada usul salatah. Sedangkan di pematang reba di halaqah kami menjelaskan tentang akidah juga, tentang keimanan kepada Allah, rukun iman. Kita jelaskan di menggunakan kitab Minhajul Muslim Abu Bakar Al-Jazairi, dan kita coba beberapa tempat juga tentang nawaqidul Islam. Kami sedang menjelaskan pembatal keislaman di Baitul Quran, rumah tahfidz yang ada di Pematang Reba depan Nasi Kapau. Untuk ummahat dan akhwat kami jelaskan tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Karena di situ penting ketika tahu tentang tauhid kepada Allah, juga tahu apa yang membatalkan keislaman kita. Mudah-mudahan usaha kita semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Pak? Baik. Pertanyaannya Pak? Ini pernyataan apa pertanyaan? Mau mengasih tahu? Diskusi. Baik. Baik. Kemudian? Kemudian? Allah Subhanahu wa taala di dunia la yura, tidak mampu dilihat, dan yang tidak mampu dilihat disebut dengan ghaib. Ghaba yaghibu ghaiban secara bahasa Arab dalam ilmu nahwu, yaitu tidak hadir. Lawan daripada ghaib adalah diddul hadir, tidak hadir. Namun di yaumul qiyamah Allah yura, Allah dilihat, mampu dilihat. Siapa yang tidak mampu, ma'jubun, yang ma'jubun orang-orang kafir itu tertutup, dan atas kehendak Allah orang munafik juga tertutup pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bahkan enyah, tidak mau memandang mereka. Allah tahu keberadaan mereka, Allah tidak mau kemudian memandang. Allah yura wa yara, Allah itu akan dilihat dan melihat, akan dilihat dan melihat di yaumul mahsyar, ketika kemudian dikumpulkan manusia, yaumul ba'tsa di hari kebangkitan, wa yaumul jaza di hari pembalasan, wa yaumul mizan pertimbangan, wa yaumul dakhala jannah atau dakhala nar, masuk ke surga atau neraka. Allah yara, karena salah satu daripada kenikmatan yang amat luar biasa di jannah adalah ketika Allah menyingkap wajah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, menyingkap wajahnya, maka di situ satu kenikmatan yang tiada banding dengan kenikmatan yang lainnya. Ketika seorang hamba telah puas diberikan bidadari, diberikan keinginan apapun, sampai seorang hamba tersebut ditanyakan oleh Allah, ridhokah engkau denganku? Telah ridho wahai Allah, telah ridho, namun masih seperti ada yang kurang. Kemudian Allah singkap daripada wajah Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jannah, maka ketika itu seluruh kepuasan yang pernah dirasakan mencapai puncak-puncak daripada kepuasan. Allah yura wa yara. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan?
Sudah mengerti tentang asma wa sifat, ditetapkan asma wa sifat. Apa yang kemudian disebutkan oleh para ulama, ada nanti tafsir tentang asma wa sifat. Ada tafsirnya, ada. Tentang bagaimana keadaan-keadaan Allah Subhanahu wa taala melihat tersebut, ada tafsirnya. Namun tidak ditakwil Allah melihat, Allah melihat. Allah punya tangan, Allah punya tangan. Allah punya kaki, Allah punya kaki. Allah punya sak, Allah punya betis, Allah punya betis. Allahu a'lam bishawab. Mungkin demikian para ayah dan bunda sekalian. Mudah-mudahan kita adalah orang yang patuh kepada ayat-ayat Al-Qur'an, patuh kepada hadis-hadis. Yang susahnya dia mengambil ilmu dari orang-orang terdahulu, dari seseorang yang dianggapnya alim, namun ketika disampaikan ayat di kemudian hari dia tolak. Abauna, ayah-ayah kami tidak seperti ini berpendapat. Walahum la yaqilun, walaupun mereka tak berpikir bapak-bapak mereka terdahulu. Maka patuh. Yang dimaksud dengan keimanan adalah patuh tanpa tapi, taat tanpa syarat. Taat tanpa syarat kepada ayat-ayat dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita tutup pada jumpa pekan kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.